Nabi kita SAW pergi berdakwah ke negeri Taif. Beliau berjalan kaki dari Mekah ke Taif. Dan itu jaraknya 110 km. Berjalan kaki dari Mekah sampai ke Taif. 10 hari Rasulullah SAW berdakwah di Taif. Hasilnya apa? Hasilnya Nabi kita justru mengalami amuk massa satu kota. Beliau enggak cuma diamuk 2-3 orang, tidak. Beliau SAW diamuk massa satu kota. Perempuan-perempuan keluar melempari beliau, anak-anak kecil keluar melempari beliau. Satu kota ngamuk sampai akhirnya Nabi berlari. Beliau berjalan, pikiran kosong. Beliau mengatakan, aku enggak sadar berjalan kemana, sampai akhirnya ternyata aku telah sampai di Qarnul Manazil, Qarnus Sa'alib. Berapa jauh dari Taif? 46 km. Jadi setelah beliau disumpah serapahi, beliau dicaci maki, beliau dilempari, beliau berlari dan berjalan. Pikiran beliau kosong, enggak sadar kemana langkah ini. Sadar-sadar beliau sudah sampai di Qarnus Sa'alib, 46 km dari Taif. Apa yang menyadarkan beliau? Yang menyadarkan beliau adalah sejuk, dingin. Kenapa dingin? Ada apa? Beliau melihat ke atas, ternyata ada Jibril. Ternyata ada Jibril. Ibu yang saya hormati, apa ucapan Jibril kepada Nabi SAW? Jibril mengatakan, wahai Muhammad, Inna Allah yasma'u ma yaqulun wa yara ma yaf'alun. Muhammad, Allah mendengar semua ucapan mereka. Dan Allah pun melihat semua perilaku mereka. Setelah itu Jibril mengatakan, dan Allah mengutusku dengan malaikat penjaga gunung. Penjaga gunung ini telah mendapat izin dari Allah untuk melakukan apapun perintah. Lalu malaikat penjaga gunung mengatakan, Muhammad, kalau engkau mau, 2 gunung besar akan kau angkat sampai penghuni Taif ini hancur. Tidak ada yang tersisa. Saat itu darah di tubuh Nabi kita belum kering. Apalagi luka di hati beliau masih sangat menganga. Tiba-tiba ada tawaran. Kita hancurkan saja Muhammad. Coba lihat jamaah sekalian, Nabi SAW tidak merasa orang ini perlu dihukum karena dia. Ya, Nabi SAW bersabda, jangan satu pun di antara mereka yang mati. Inilah arjullah an yukhrija min aslabihim man ya'budullah wahdah. Orang-orang Taif ini memang hari ini tak bisa diharapkan. Tapi aku berharap dari rahim dan sulbi mereka akan lahir anak-anak yang esok hari beribadah di depan Allah Azza wa Jalla. Nah, 2 catatan dalam peristiwa ini yang saya sampaikan. Pertama, ketika Nabi kita dilukai lahir dan batin, beliau dicederai lahir dan batin, Jibril menghibur dengan 2 hiburan. Hiburan pertama, Jibril menghibur beliau dengan 2 nama Allah. Muhammad, Allah dengar semua ucapan mereka. Allah pun melihat semua perbuatan mereka. Inilah hiburan yang pertama. Hiburan yang kedua, Muhammad, kalau mereka perlu dihancurkan, ini malaikat siap menghancurkan mereka. Dari 2 hiburan ini, yang pertama kali adalah Jibril menghibur beliau dengan 2 nama Allah. Allah mendengar, Allah. Hiburan yang kedua, Allah menghukum. Mohon maaf, kalau Anda di posisi Rasulullah, bagi Anda yang hiburan yang mana? Nomor 2 atau nomor 1? Kenapa demikian? Di hati ini sempit. Hati ini rupanya ada dendam, sehingga Anda memilih yang kedua bukan nomor 1. Nah,